Shalom saudara-saudara yang terberkati. Semoga saudara semua telah mengalami hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Sekarang kita akan masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang berlimpah kasih karunia, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan rasa syukur buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami beristirahat, terlebih dulu kami mau memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menjamah dan mengurapi kami, serta memberikan penerangan tentang firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang tanpa pengharapan? Kadangkala kehidupan memang berat. Begitu beratnya sampai kita tidak melihat adanya jalan keluar bagi permasalahan yang sedang kita alami. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari kisah Yunus yang ditelan oleh ikan besar. Sedikit mengenai latar belakang kisah Yunus. Tuhan telah menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe dan menyerukan pertobatan bagi penduduk di kota itu. Tetapi karena Niniwe adalah musuh bangsa Israel, maka Yunus menolak untuk pergi ke kota itu dan melarikan diri ke arah sebaliknya, yaitu Tarsis. Di tengah perjalanan Yunus menuju kota Tarsis, kapal yang ditumpanginya dilanda badai besar, sehingga setelah didapati bahwa Yunuslah yang menjadi penyebab terjadinya badai, maka Yunus dilemparkan ke dalam laut. Mari kita baca Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus mengalami masalah karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Kita mengetahui dari kitab suci bahwa Yunus tinggal di dalam perut ikan hanya 3 hari 3 malam. Tetapi bagi Yunus saat itu, ia tidak mengetahui bagaimana nasibnya setelah ditelan oleh ikan besar. Apakah dia akan tetap hidup, ataukah ia akan mengalami kematian di situ? Di tengah situasi yang tanpa pengharapan itu, Yunus melakukan hal-hal berikut ini. Hal yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Berdoa adalah hal yang pertama harus kita lakukan saat kita berada dalam masalah. Beberapa orang menjadikan doa sebagai hal yang paling akhir saat segala upaya mereka untuk menyelesaikan masalah tidak berhasil. Mereka akan berkata, "Ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali berdoa." Ini adalah prinsip yang salah. Orang-orang yang dewasa rohani mempercayai kuasa doa. Doa harus dijadikan sebagai hal yang pertama untuk dilakukan, karena doa mengundang campur tangan Tuhan dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Saat kita berada dalam masalah, bukankah kita harus datang kepada pribadi yang memiliki kuasa atas langit dan bumi, yang begitu mengasihi kita, sehingga memperbolehkan kita untuk datang kepadanya kapan saja kita memerlukannya? Hal kedua yang dilakukan Yunus adalah berdoa dengan emosi. Yunus 2 ayat 2, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku." Yunus berseru dan berteriak dalam doanya. Maksudnya bukanlah berseru atau berteriak-teriak untuk melampiaskan emosi, melainkan berdoa dengan meluapkan perasaan yang dirasakan saat itu. Berada di tengah situasi yang tanpa pengharapan akan membuat kita tidak sungkan kepada Tuhan, karena kita merasakan keputusasaan dalam situasi yang kita alami. Kita harus berdoa sedemikian rupa
menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan secara jujur, dan mengalami kehancuran hati. Hal ini membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan akan kuasa Tuhan dan permohonan pertolongan dari Tuhan. Hal ketiga yang dilakukan Yunus adalah berdoa dengan spesifik. Yunus 2 ayat 2, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Saat berdoa kepada Tuhan, akan lebih baik apabila kita berdoa secara spesifik mengenai pertolongan yang kita minta dari Tuhan. Yunus berdoa meminta Tuhan agar menolongnya dari situasi kematian di dalam perut ikan besar. Ia meminta pertolongan dalam kesusahannya saat itu, dan Tuhan mendengarkan doanya serta menolongnya. Ada orang yang bertanya, mengapa dalam Renungan Bijaksana Channel tidak ada doa meminta ampun atas dosa-dosa kita? Menurut kami, akan lebih baik apabila kita berurusan dengan Tuhan langsung mengenai dosa-dosa kita dalam doa pribadi kita kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kita secara spesifik di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bertobat dari hal itu dan dipulihkan. Pasti ada banyak hal yang perlu kita katakan kepada Tuhan sehubungan dengan dosa-dosa kita, dibandingkan hanya berkata, "Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan hari ini." Beberapa pendengar di Bijaksana Channel sudah mengerti prinsip berdoa secara spesifik, sehingga menyampaikan permohonan dukungan doa dengan mengatakan permasalahannya secara jelas. Misalnya, minta didoakan karena mengalami sakit kepala atau lutut. Berdoa secara spesifik akan memberikan hasil yang lebih efektif. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita bisa bertumbuh semakin dalam dan menghasilkan buah-buah yang memberkati sesama kita. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, puji syukur atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Saat ini, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami bisa menghidupi apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, dan luputkanlah kami dari pencobaan-pencobaan. Peliharalah hidup kami, sebab kami adalah domba-domba-Mu. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di saat kami tidur. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa tidur dengan tenang. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih buat situasi yang baik sampai saat ini. Terima kasih karena Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai. Kami percaya semuanya adalah karena kasih dan campur tangan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.